Halo. Harga mobil berapa yang mau kamu bayar? Jangan bicara soal harga. Aku butuh mobil yang terlihat muda, modis, seperti idola, dan dinamis kamu punya. Tentu saja ada, silakan lewat sini. Antar aku ke sana. Itu yang aku mau. Bagaimana dengan yang ini? Oke. Aku suka. APA kamu akan beli Ada hari ini. stoknya. Ya bayar sekarang dan itu milikmu. Kalau begitu aku akan bayar sekarang. Mas, kamu serius? Tentu, Kartu kredit atau tunai? tunai. Tunai itu banyak loh. Banyak. Ya ampun, aku ingin mengambil tas ini. Cukup. Mas, biar aku antar ke kasir sekarang. Ayo. Silakan lewat sini. Ya ampun, dia orang kaya. Bodohnya aku, sial. Bagaimana aku tidak bisa melihat itu? Mas. Permisi, Mas. Ada APA. Non. Kakakmu tidak mau aku pergi. Bos, kamu lucu. Jangan panggil aku begitu. Jantungku berdebar. Apa yang kamu mau? Aku senang membantu. Tidak ada yang istimewa. Bos, kenapa kita tidak bertukar nomor telepon? Ya kamu bisa hubungi aku. Kalau ada masalah dengan mobil ini, aku pasti akan membantumu. Nomor teleponku. Ya, Kamu sangat ramah. tentu saja. Melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Itu tugas saya. Kak keren. Professional. Aku suka kamu. Kasih nomormu. Aku akan telepon kamu. 136. Tunggu sebentar. Aku ada telepon. Ya kak. Ada apa? Aku nggak lihat kamu di kantor. Kamu pergi kemana? Aku beli mobil. Lumayan semangat ya. Tentu saja. Ini untuk keperluan kantor. Semacam mobil kantor. Kak jangan marah. Aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma mau kamu segera melapor ke kantor penjualan secepatnya. Kak kenapa buru-buru? Ayo dong. Kasih aku beberapa hari lagi ya. Ikuti saja arahan aku. Ingat, meskipun kamu punya mobil sekarang, aku bisa ambil kembali kapan saja. Enggak tunggu kak. Ya 1 hari. Cuma 1 hari ya. Ketika gedungnya buka besok lusa. Aku pasti melapor ke kantor. Oke, aku akan telepon mereka pagi itu. Kalau kamu nggak ada di sana, aku akan ambil mobilnya malam itu. Oke. Ngerti kak. Bos, selesai teleponnya. Iya ya. Dah sampai jumpa. Nomormu. Kamu nggak kasih nomormu. Sialan. Kesempatan emas. Telepon sialan. Sial banget. Halo Nona. Aku sebentar lagi pergi, jangan buru-buru. Dengar, gak usah ke tempatku malam ini. Akhirnya kau kasih keringanan? Jangan harap. Langsung aja ke rumah baru suamiku. Sudah kuduga kau gak akan baik hati. Alamatnya? Amethyst Spring Station, jauh banget. Jauh amat sih. Kau benar-benar bikin aku susah. Gimana caranya ke sana? Jam 5.30 sore. Di toko es krim yang sering kita kunjungi. Ada yang akan menjemputmu. Siapa? Teman pengantin pria, dia punya mobil. Dia akan mengantarmu ke sini. Kasih nomor HP-nya. Oke. Pelan-pelan. Oke, aku bisa kok.
ternyata kau. Anakku cantik banget. Mau jalan sama siapa malam ini? Mama, terlalu banyak mikir deh. Terus kenapa dandan kayak gini? Jangan ikut campur, oke? Cewek. Berantakan banget nih. Santai aja Mama, biarin aja nanti aku bersihin pas pulang. Udah deh. Di rumah aja. Kerjaan rumah gak dikerjain. Malah bikin aku tambah kerjaan. Aku udah tua nih, mau bikin aku capek? Bilang mau ngapain hari ini? Teman-teman deketku yang nyebelin kan. Mereka pada nikah satu-satu. Tahu gak? Ini udah keempat kalinya aku jadi bridesmaid. Bridesmaid? Aku beneran gak ngerti. Ada apa sih sama Yang? Kenapa dia nikah? Sekarang siapa yang mau nikah? Mama duduk dulu. Hatiku sakit. Ibu tenang saja, oke? Kenapa pernikahannya bikin hatimu sakit? Lin, coba pikirkan. Dia itu pengantin. Berdiri di atas panggung. Sementara kamu berdiri di belakang mereka sebagai bridesmaid. Kasihan sekali kamu. Aku nggak bisa bayangkan. Anak yang malang. Ibu kayaknya. Aku kayak bencana. Dengerin. Kalau kamu masih nggak bisa nemuin cowok buat nikah, aku bakal jadi bencana. Kamu bakal hancur di tanganku. Ibu, aku bencana, oke? Aku ini belalang hama. Aku cuma buang-buang makanan negara. Maaf sama rakyat, maaf sama ibu. Tapi ibu aku kasih tahu, pernikahan yang nggak bisa dipercaya. Kamu tahu kenapa? Nikah kilat itu serem. Tingkat perceraiannya tinggi banget. Tapi aku pengen banget. Pengalaman serem kayak gitu. Bisa nggak kamu penuhi permintaan kecilku? Ibu, aku bakal telat. Waktunya pergi. Kamu nggak pinter ya? Kamu nggak merasa sedih sama itu? Ibu, aku sedih. Sangat sedih. Kamu nggak berpikir cowok-cowok di dunia ini buta ya? Ya, mereka buta. Mereka cuma nggak peduli sama aku cewek keren kayak gini. Benar? Pasti buta. Iya. Jadi cowok-cowok itu bakal hidup sisa hidupnya dengan menyalahkan diri sendiri. Tepat sekali. Ibu, aku harus pergi. Baiklah. Anak nakal. Bohong lagi sama ibunya. Gimana kalau gini? Mau kita belikan mereka mobil? Bercanda saja. Tapi demi keamanan situs. Selain penguatan keamanan, kita bisa membagi undian menjadi beberapa bagian, satu persatu. Setiap undian untuk 20 orang. Biarkan mereka pergi setelah selesai, maka kita tidak perlu menjaga kerumunan orang. Masalah terhindar. Mr. Lu, tapi Itu rencananya. Sisanya terserah kamu. Aku harus pergi. Halo, Halo, apakah itu Mr. Lu? siapa yang berbicara? Aku adalah bridesmaid dari Yang. Berapa lama kamu akan di sini? Aku sudah menunggu setengah jam. Sebentar, aku akan segera ke sana. Halo? Halo? Kamu yang terlambat, bagaimana bisa kamu begitu tidak sabar?
Suaranya terdengar familiar. Mister Lu? Oh tidak. Pria itu? Musuh ditakdirkan untuk bertemu. Di mana kamu? Aku tidak melihatmu. Di mana kamu? Pak, saya khawatir penglihatan Anda buruk. Saya tepat di depan Anda, terima kasih. Dia lagi. Kita belum selesai terakhir kali. Bagaimana kamu mengemudi? Menggunakan tangan saya. Dan kaki. Bersama-sama. Tidak bisakah kamu melihat bajuku terkena lumpur? Mengapa aku selalu sial setiap kali bertemu denganmu? Jadi kamu masuk atau tidak? Kamu hampir 1 jam terlambat. Tidak punya moral? Kamu membuat bajuku kotor, tapi kamu begitu bersemangat. Aku belum pernah melihat pria sepertimu. Kamu punya mobil jadi kamu bisa menggertakku? Apa aku mengganggu kamu? Kamu tanya aku. Aku sudah berusaha keras untuk menemukan gaun yang begitu meriah, tapi sekarang terkena lumpur. Kamu sengaja melakukannya. Kamu pantas mendapatkannya, oke. Baiklah, kamu bisa menganggapnya sebagai aku mengganggu kamu. Tapi kamu yang kasar padaku duluan. Salahkan dirimu sendiri. Apa yang aku lakukan padamu? Siapa yang berpura-pura sebagai wanita panggilan tadi malam dan membuatku dalam masalah? Dibandingkan dengan itu, aku cukup baik. Sebagai pria bagaimana bisa kamu begitu kejam? Baiklah, kamu tidak kejam. Kamu bijaksana, oke. Mengapa kamu begitu yakin bahwa kamu bernilai 3.500 yuan semalam? Dari klub malam apa kamu berasal? Tidak senonoh. Kapan aku bilang, aku bernilai 3.500 yuan semalam? Mungkin kamu. Aku bilang, kerugian yang kamu bawa padaku bernilai 3.500 yuan. Apa kamu sedang mendekatiku? Apa yang kamu katakan? Apa kamu naksir padaku? Jangan berlebihan, oke? Tolong lihat ke kaca spion dan lihat wajahmu dengan cermat. Aku naksir padamu. Kamu berharap. Lalu mengapa kamu menggodaiku? Apa yang memberimu ilusi itu? Kalau begitu nona ini, tolong tutupi pahamu dengan baik, oke? Mesum. Jaga matamu di tempat yang seharusnya. Kamu lebih tebal muka dari yang aku kira. Ini mobilku. Aku bisa melihat kemana saja aku suka. Bentuk tubuh yang bersyukur tidak buruk. Jangan begitu tidak berpendidikan, oke? Itu bentuk tubuh yang anggun apa? Bersyukur. Kamu? Anggun, ayolah. Kamu hampir cukup tua untuk menjadi nenek. Kurasa kamu bukanlah gadis yang sudah pasti tidak akan menikah. Aku takut tidak ada pria yang menginginkanmu, kan? Adil saja. Siapa yang mau menikahi gadis semen? Diamlah. Gadis semen? Maksudnya apa? Dikatakan dalam kisah batu bahwa wanita terbuat dari air dan pria dari lumpur. Wanita seperti kamu yang tidak memiliki feminitas terbuat dari semen. Hentikan sarkasme, MU. Kamu ingin mati?
Turun dari mobil dan selesaikan ini. Aku, Apa ini salahku? Apa maksudmu untuk menghindari masalah yang kamu buat? tidak. Kemarilah. Sepertinya dia ingin kamu menyelesaikannya. Lihat bagaimana mengatasinya. Apa yang kamu inginkan? Kamu menabrak mobilku dari belakang. Tentu saja ini tanggung jawabmu. Mari kita selesaikan ini secara pribadi, oke? Kamu beri aku uang. Atau kita bisa memanggil polisi. Oke. Polisi memperlakukan segala sesuatu dengan adil. Santai-santai. Ini hanya kecelakaan. Benar, bro? Cukup bayar biaya perbaikan. Hari yang sangat panas. Mari kita cepat selesaikan. Lupakan saja, aku sudah banyak melihat penipu. Bukankah kamu akan memanggil polisi? Lakukan saja. Apakah mereka akan berkelahi? Kamu berani bersikap kasar padaku. Pengecut, mari kita lihat bagaimana kamu akan menderita ini. Dengar, kamu harus memanggil polisi. Panggil sekarang. 122 kantor polisi cabang kantor PSB, terserah kamu. Kamu tidak menelepon, baiklah aku yang urus. Bro, ayolah. Mari kita bicarakan di sana. Bro. Jangan sentuh. Tunggu. Datang ke sini kalau berani. Kamu tahu siapa kepala PSB? Aku tidak tahu. Kami semua tidak tahu nama belakang kepala, ya. Tapi kami tahu nama belakangmu besok. Jangan meremehkan wanita. Dari sekarang, hormati aku, oke? Ya. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Kamu cari mati ya. Berhenti. Oh tidak, mereka berkelahi. Kasih kami uang sekarang. Kalau tidak aku bunuh kamu. Cepat. Uang. Lebih cepat. Yuan. Kasih aku uang sekarang. Berhenti, aku sudah telepon polisi. Uang sekarang. Berhenti. Dia balas pukul dia. Pukul dia. Cepat. Sial. Pukul lebih keras. Kamu berani tampar aku. Ya jadi apa? Berani sekali kamu. Kamu mati. Jangan lari. Berani sekali kamu pukul aku. Sepertinya aku tidak seharusnya menahan pukulan. Berani sekali kamu tampar aku. Berhenti. Berhenti apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan di sana? Berani sekali kamu. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Seka untukmu. Aku bisa sendiri. Sakit. Sial. Saya ditampar tanpa alasan, coba kau rasakan ini. Mengapa kau tidak tetap di dalam mobil? Kau yang memintanya. Betapa tidak tahu dirimu. Aku sedang membantu MU, oke? Aku harus mengatakan ini. Semangat bertarung yang kau tunjukkan benar-benar membuatku terkesan. Kau agak istimewa. Cukup garang juga. Apa-apaan ini? Apa kau tidak bisa mengucapkan bahasa yang lebih sopan? Baiklah. Aku sedang memuji MU.
Maksudku kau berani. Yaitu kata yang tepat. Menghadapi MU itu mudah bagiku. Jadi aku benar-benar tidak bisa menyinggungmu di masa depan. Tentu saja tanggung sendiri akibatnya kalau kau berani. Halo Xu Feng. Ya Yang. Tidak apa-apa, aku sudah mengurusnya. Itu kelompok pemeras semua sudah ditahan. Ya aku baru keluar dari kantor polisi. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana mungkin aku terluka? Dia baik-baik saja, tapi aku yang terluka. Melindungiku? Itu konyol. Aku bukan ksatria bersinar. Mengapa aku harus melindungi dia? Bukan seperti dia seorang gadis dalam kesulitan. Ya sangat memalukan. Memalukan sekali. Terlalu malu. Ya seseorang bertindak gegabah dan bertindak sembrono. Tentu saja akan memalukan. Apapun yang terjadi, pria seperti itu tidak bisa dipercaya. Aku benarkan Yang. Itu tidak bisa lebih benar. Seorang wanita lebih tangguh dariku. Cukup bisa diandalkan. Oke, aku selesai. Aku akan segera ke sana. Aku kesal. Aku tahu nanti kita ngobrol lagi. Dah. Ada apa? Mau bilang aku nggak feminim? Aku bilang begitu? Nggak. Tapi matamu bilang begitu. Sebagai wanita, aku lebih tangguh dari kamu, itu pujian ya? Ini. Kamu emosional banget. Masuk, Nona. Aku nggak bermaksud begitu tadi. Terus maksudmu apa? Kamu selalu agresif gini. Cuma kalau sama kamu, aku lembut sama yang lain. Udah berhenti deh. Kamu temannya Yang. Dan aku temannya Xu Feng. Demi mereka, ayo berdamai. Mau berdamai? Oke. Tapi bilang dulu. Kapan kamu mau bayar 3.500 yuan itu? Kita bisa berdamai setelah itu. Bisakah kamu berhenti bicara uang? Kenapa sih kampungan banget? Cuma karena aku bicara uang. Di dunia ini, uang menopang segalanya. Jangan pura-pura nggak tahu itu kampungan. Kamu ambil tasku. Dan kontrakku jadi berantakan. Bosku marahin aku. Bonusku dibatalkan. Kamu harus ganti rugi aku. Kamu bikin aku nabrak mobil. Kamu tahu nggak berapa biaya perbaikan mobilku? Itu nggak sepenuhnya salahku. Kamu nyetirnya nggak benar. Lagi pula aku turun dari mobil. Buat bantu kamu. Kalau aku nggak bantu kamu, kamu pasti sudah dipukuli sampai mati sama mereka. Kamu nggak masuk akal. Aku nggak akan kasih kamu uang. Kamu yakin nggak mau bayar aku? Yakin. Aku akan membuatmu membayar. Izinkan aku mengingatkanmu. Kau akan menanggung semua konsekuensinya, Tuan Lu Xinwo. Kau baik-baik saja. Apa yang membuatmu begitu kotor? Bagaimana kalian berdua bisa berantakan seperti ini? Xu Feng bawa Xinwo untuk berganti pakaian. Lin akan tidur denganku malam ini. Ikutlah denganku. Tunggu sebentar, Tuan Lu. Apalagi yang kau mau? Kapan kau akan membayarku kembali uang yang kau pinjam dariku? Bisakah kau berhenti mengoceh tentang itu? Kasih aku istirahat, oke? Melunasi hutang adalah hal yang wajar. Apa? Kau mau menyangkal? Aku. Apa yang kau bicarakan? Siapa yang berhutang pada siapa? Tanya dia. Xinwo, apa yang terjadi?
Jangan dengarkan dia. Bagaimana mungkin aku berhutang padanya? Kau masih menyangkal. Kau lupa apa yang terjadi di klub malam 2 hari lalu. Hei, klub malam mana? Malam yang mana? Jelaskan. Oke, terus saja menyangkal. Kau tahu apa yang dia bersenang-senang dengan beberapa hostes 2 hari lalu. Tapi dia tidak punya uang. Kebetulan. Gadis itu berasal dari kampung halamanku. Baiklah, kau menang. Uang kan? 3.500 yuan kan? Ya, Aku akan memberikannya sekarang. Ini dia. Kau bermain sangat keras. aku hanya membalas setimpal. Banyak yang terjadi di antara kalian berdua dalam waktu yang singkat. Ya, proses yang berliku. Akan kuceritakan nanti, ayo pergi. Plaiba, Mengapa kau tertawa? Istrimu tidak punya sahabat lain. Kenapa memilihnya sebagai bridesmaid? Sungguh merusak suasana. Lupakan saja pria, sejati tidak pernah melawan wanita. Ngomong-ngomong kalau kamu tidak punya uang di malam hari, lebih baik kamu telepon aku. Sudah. Tidur sana. kenapa ada sesuatu di antara kalian berdua dalam waktu singkat? Apakah kamu terpesona olehnya? Ya, kamu. Setiap sel di tubuhmu terpesona. Kasih, jangan bercanda. Beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Kenapa kamu sangat membencinya? Tunggu, kamu salah paham. Dia yang membenciku. Aku sudah dapat kembali 3.500 yuanku. Kasusnya berubah sekarang. Jelas? Selain itu, kita adalah musuh bebuyutan saat ini. Itu berlebihan. Apakah kamu gila? Sudah, aku menikah besok. Bagaimana penampilanku? Ayo biar aku melihatmu dengan baik. Apakah terlihat bagus? Ding Huan, kucing liar? Kenapa kamu di sini? Kamu terlihat sangat cantik, sangat menawan. Ayo kita peluk dia, aku ingin merasakan kemeriahannya. Tidak apa-apa. Mona Lisa tersenyum dan dipamerkan, tapi tidak boleh dipeluk. Ayo benar-benar sebaik itu? Lihat aku lebih dekat. Ada yang salah? Lihat. Hanya ada satu hal yang salah. Apa? Terlalu sempurna. Sangat setuju. Sayang lama tidak bertemu. Tunggu. Santai. Aku selalu membantumu melakukan ini, bukan? Apa yang membuatmu kembali? Aku meninggalkanmu hanya 6 bulan yang lalu. Sekarang kamu menikah. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Tidak pernah menyangka 6 tahun hubungan kita. Ternyata kalah dengan 6 bulan itu. Bukankah kamu pernah bersumpah bahwa kamu bukan tipe yang mau menikah? Karena itulah aku pergi dengan putus asa. Jadi apa yang terjadi sekarang? Nikah kilat. Apakah dia benar-benar sebaik itu? Bukankah kamu bilang, kamu tidak akan kembali? Tapi aku sekarang berdiri tepat di depanmu. Apa kamu bahagia?
Lihat, ini sangat pas untukku. Cantik kan? Kamu akan memakainya di jari manis wanita itu nanti. Bagaimana dengan aku? Kembalikan padaku. Ding Huan, jangan seperti ini, oke? Tentu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu memutuskan menikah dengannya karena mencintainya? Atau kamu hanya mencari seseorang untuk menggantikan aku karena aku pergi? Katakan padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah jelas, dia pasti bertanya pada mempelai pria. Apa yang baru saja dia tanyakan pada kita? Kamu kenal aku. Acara pernikahan akan segera dimulai. Tidak bisakah kamu menghabiskan waktumu sebagai lajang bersama kami? Bukankah aku selalu bersama kalian? Yu, apakah menikah seseru itu? Aku masih lajang, tanya dia saja. Tidak perlu. Wajahnya sudah menunjukkan segalanya. Sahabat-sahabatku tersayang. Sayangku, izinkan aku pergi sebentar. Yang. Kamu akhirnya menikah. Suami sebelum sahabat kami ditinggalkan. Ayo kita berdandan. Tapi tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Acara pernikahan akan segera dimulai. Jadi apa? Tidak ada kata terlambat untuk cinta. Asalkan kamu mau. Juan, tolong hentikan. Kamu sebenarnya mau apa sih? Aku hanya ingin kamu ingat. Siapapun yang kamu cintai, aku atau dia, kau selalu milikku. Kamu hanya bisa jadi milikku. Selamanya dan selamanya. Kamu bisa menyerah. Tapi aku tidak akan pernah menyerah pada pilihanku. Itu dia wanita yang mencuri priaku. Xu Feng. Kamu kenapa sih? Mukamu berkeringat semua. Oh begitu, kamu gugup soal upacara ya? Iya. Sayang, aku sangat bahagia. Aku tidak menyangka kamu begitu peduli dengan pernikahan kita. Dan aku? Senang kamu bahagia. Sayang, aku cantik hari ini? Iya, sangat cantik. Ya ampun. Pasangan yang sempurna. Kakak Xu Feng. Saudaraku bilang sudah waktunya. Dia menunggumu, cantik. Ayo sayang.
Nona Yang, apakah kamu menerima Tuan Chen Shufeng sebagai suamimu? Kaya atau miskin, sakit atau sehat? Iya, aku menerima. Tuan Chen Shufeng, apakah kamu menerima Nona Yang sebagai istrimu? Dalam kekayaan, dalam kemiskinan, dalam sakit dan sehat, kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Iya, aku menerima. Tidak kedengaran lebih keras. Iya, aku menerima. Sekarang pengantin pria dan wanita silakan bertukar cincin. Sayang, fokus. Cium, 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 cium. Cium. Cium, cium. Aku sangat bahagia sahabatku Yang bisa menikah dengan pria yang baik. Sekarang, Yang bisa melempar buketnya. Mari kita lihat siapa yang akan menemukan cinta sejati berikutnya. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tolong. Jangan mendekat padaku, jangan. Tunggu sebentar. Tidak. Berhenti di situ. Tunggu. Jangan mendekat padaku, Yang. Aku jangan kejar aku. Ayo. Aku tidak mau. Tunggu. Apa yang terjadi? Tolong berhenti, Yang. Jangan lari. Berhenti di situ. Yang aku bukan tipe yang mau menikah. Ini untuk kebaikanmu, berhenti di situ. Hentikan itu. Ayo. Tidak. Tangkap itu, Liulin. Tidak. Tangkap buketnya. Tangkap. Ya ampun, Oh tidak, Liulin, kamu baik-baik saja. Ambil tanganku cepat. Sini. Sini tanganmu cepat. Ketangkap. Ayo keluar dari air. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Cepat keluar dari air. Cepat. Pervert. Liulin, kenapa kamu begitu ceroboh? Hati-hati. Yang kenapa kamu melemparkan buket itu padaku? Aku tidak bermaksud begitu. Sungguh memalukan. Tidak apa-apa. Superstar Su, bawa dia ganti baju. Generous Liu, ayo kita ganti baju. Teman-teman, mari kita lanjut ke pesta makan malam. Apa aku ketahuan? Tidak, jangan khawatir. Mempelai pria. Kenapa kamu tidak memperkenalkan istrimu padaku? Istriku Yang. Ini Ding Huan. Hai, aku Yang. Senang kamu bisa datang ke pernikahanku. Selamat pengantin wanita. Mari kita ngobrol lain hari. Sayang, siapa dia? Dia cuma saudara. Ayo pergi. Ini minum obatnya.
Terima kasih. Sayang-sayang, kamu baik-baik saja? Kamu oke? Tidak begitu baik, dia demam. Bagaimana acaranya? Ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Genrose Liu, aku minta maaf. Pernikahanku bikin kamu repot. Cik, ini semua salahmu. Sialnya, kamu suruh Lucinuo jemput aku kemarin. Dia bikin aku nunggu lebih dari sejam. Aku di ruangan ber-AC, terus keluar kepanasan. Aku bolak-balik belasan kali. Dia juga bikin aku kecipratan lumpur. Pernah lihat cowok kayak gitu? Selain itu, kenapa kamu suruh aku tangkap buket? Aku udah berdandan cantik, berharap bisa jadi kebanggaanmu sebagai bridesmaid. Tapi malah jatuh ke air hebat. Malu banget. Semua orang lihat. Tahu nggak? Lucinuo, dia cuma ketawa-ketawa di pinggir kolam. Dia mengejek. Dasar cowok jahat. Brengsek. Benarkah? Brengsek banget? Beneran. Cik, dengerin aku. Kasih tahu alamat rumahnya dan nomor teleponnya. Aku harus balas dendam. Ayolah Genrose Liu. Hari ini kan hari pernikahanku. Tenang dulu, oke? Sembuh dulu yang penting. Itu yang paling utama. Lupakan dulu dendammu. Nanti aku yang balas dendam buat kamu. Ingat apa yang kamu bilang. Aku akan. Liu yang dermawan, kamu yakin mau ke tempatku? Kamu sudah 2 malam berturut-turut tidak pulang. Ibumu pasti khawatir. Ibuku malah berharap aku tidak pulang. Dia bilang ini persiapan. Kalau aku pulang dalam keadaan begini, dia pasti akan mulai mengomel lagi. Kalau dia tahu kamu di tempatku, dia akan membunuhku. Dia tidak akan. Tapi dia mungkin berpikir ada sesuatu antara kamu dan aku. Yah, aku harus ikut bermain saja. Orangnya datang. Siap menghadapi perasaannya. Dia tidak akan menyerah. Liu Lin, Hai, MS Suhai. Apa yang kamu lakukan di sini? Kebetulan aku di dekat sini. Aku membuat sup. Jadi aku membawakannya untukmu. Ini baik untuk lukamu. Aku seharusnya tidak merepotkanmu untuk luka kecil ini. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tolong jangan bilang begitu. Kamu terluka karena aku. Rasa bersalah akan menghancurku selamanya kalau kamu tidak memberiku kesempatan untuk menebusnya. memanggilnya MS Su hanya membuat kalian berdua semakin jauh. Kamu bisa memanggilnya Suyu atau Yu. Baiklah. Coba Suyu. Ambil saja, dia membuatnya untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Mau naik dan minum teh? Tidak, terima kasih, aku ada urusan. Aku harus pergi. Suyu, kalau kamu butuh apapun, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Dah. Dah? Dia baik. Dia bisa jadi pacar yang baik. Hentikan itu. Kamu terlihat dingin tapi sebenarnya penuh kasih sayang di dalam. Sepertinya kamu tidak peduli padanya. Tapi di dalam dirimu sudah ada percikan api kecil yang akan segera menjadi kobaran api. Dia bukan tipeku. Ayo pulang. Aku ingin makan sup. Wah, supnya enak banget.
Dia memang jago bikin sup. Lebih enak dari buatan ibuku, coba deh. Bikin sup nggak bikin pria lebih menarik. Itu cuma berarti dia pria biasa. Dengar ya, wanita karir sepertimu butuh pria yang mau melakukan hal-hal ini untukmu. Kalian akan jadi pasangan yang serasi karena kalian saling melengkapi. Aku tidak setuju. Tahu nggak? 72% pria di masyarakat ini nggak mau menikahi wanita yang lebih sukses dari mereka. Aku paham di mana letak masalahnya. Kamu bilang saat umurmu 50 cari seorang untuk melihat laut bersamamu. Itu cuma alasan. Karena kamu belum menemukan yang tepat. Benar kan? Kamu cuma pura-pura tidak ingin menikah. Mungkin itu sebagian alasannya. Kurasa tidak realistis. Untuk bilang itu tidak mungkin. Bayangkan saja, seorang wanita dikelilingi bunga dan sorotan, serta dikagumi pejabat dan miliarder. Saat pulang ke rumah, yang menunggunya hanya suami biasa dan membosankan. Apakah hubungan seperti itu akan bertahan lama? Tidak akan. Kamu harus pertimbangkan si pria sup ini. Makan saja supmu, Liu yang baik hati. Sekarang aku paham kenapa Lucinuo bilang, kamu tidak seperti wanita. Dia benar. Superstar, hati-hati bicaramu. Apakah kamu masih temanku? Benarkah? Sekarang berpihak pada orang lain ya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma bilang, kalau Lucinuo itu cukup ganteng. Yang bilang dia mulai dari nol dan sukses sendiri. Liu yang dermawan, kau punya pria baik, yang ganteng dan kaya. Kurasa kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Omong kosong. Kita berbeda. Kita terus bertengkar. Kau bisa ambil dia kalau mau. Dia semua milikmu. Pria seperti dia yang paling buruk. Mereka selalu dikelilingi wanita setiap saat. Dia bahkan tidak dekat dengan pria baik. Lihat dirimu, Yu. Aku tidak ingin pacaran atau menikah. Kau tahu itu dengan baik. Kenapa kau malah membahasnya? Oke, aku mengerti. Dulu aku setuju dengan pemikiranmu, tapi sekarang sudah berbeda. Aku tahu ini tentang apa. Kau tidak ingin menikah karena kau memilih untuk tidak. Atau ada hal lain? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Berhenti. Apa kau masih memikirkan Xiao Qiang? Kenapa aku harus memikirkannya? Apa ini semua tentang? Yah, bagaimanapun juga. Pacaran dan menikah itu terlalu mahal. Aku tidak sepertimu. Aku harus mencari nafkah sendiri dan menghidupi ibuku. Aku melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu. Begitulah aku akan bertahan di metropolis ini untuk bisa menghidupi diriku dan membeli apartemen. Aku tidak punya waktu untuk pacaran atau menikah. Itu terlalu mahal. Ini jalan pintas untukmu. Cari pria dan menikah selesai. Omong kosong. Pria tidak pernah bisa diandalkan. Kamu tahu tidak bahwa babi bisa terbang kalau kamu bisa mengandalkan pria? Dan aku ingat kamu bilang padaku bahwa kamu lebih menderita dalam kesadaran dibanding bahagia tapi mati rasa. Apakah kamu tidak ingat? Jujur saja. Aku lelah berdebat denganmu. Tidak ada gunanya. Aku perlu mandi. Besok, aku harus bekerja meskipun sedang sakit. Kapan kamu buka? Kami sudah menunggu lebih dari 1 jam. Benar. Tampan. Cantik. Ya Tuhan, banyak sekali orangnya. Tolong jangan dorong-dorong. Bagi yang sudah membayar, silahkan ke sini untuk undian berhadiah. Oke, cepat.
Ini jam 10. Tenang, ada apa? Kondoku. Aku harus pergi ambil diskon 10-ku. Apakah kamu benar-benar akan membelinya? Meskipun aku tidak tinggal di sana, aku bisa menjualnya dan dapat untung sedikit. Uang-uang. Kamu bisa tidur lagi, aku perlu mandi. Aku pergi. Aku merasa beruntung hari ini. Aku akan menang mobil mewah. Semoga beruntung. Semoga kamu dapat yang kamu inginkan. Oke. Hadiah keberuntungan uang tunai 500 yuan. Lagi. Sudah lebih dari selusin orang yang menang hadiah ini. Silahkan ambil kartu ini. Dan ambil uangmu di sana. Kuponnya tidak kadaluarsa. Kamu tidak perlu terburu-buru. Tentu saja aku harus buru-buru kalau sudah habis terjual saat aku sampai. Vouchernya bakal sia-sia. Mereka punya ratusan apartemen yang dijual. Gak mungkin habis dalam sehari. Lo gak ngerti, yang bagus-bagus pasti udah kebeli. Jadi pilihanku dikit banget. Tahu gak sih? Harga rumah lagi naik, gila jalan. Karena orang-orang kayak lo. Aku harus beli apapun yang terjadi. Tidur aja lagi, aku berangkat. Hadiah keberuntungan uang tunai 500 yuan. Lagi. Uang tunai selalu oke, silakan klaim hadiahmu. Selanjutnya Tuan Zhang. Tunggu sebentar. Bukan udah diundi tadi? Aku cuma pengen lihat. Mobil mewahnya kayak gimana? Ya silakan tunggu aja. Selanjutnya, tunggu. Aku belum selesai. Mas. Kita bisa ngobrol berdua aja. Gak perlu bisa ngobrol di sini. Mau ngobrol apa? Aku mau cek. Apa benar ada hadiah utama? Di dalam kotaknya. Tentu ada. Hadiah-hadiahnya. Di sini asli semua. Tapi aku udah di sini dari awal. Beneran bingung. Udah 3 ronde. Dan setidaknya 60 orang udah ikut undian. Yang terbaik cuma hadiah keempat. Iya. Betul. Dan sisanya cuma hadiah keberuntungan uang tunai. Lo kesini buat bikin ribut ya? Tentu saja enggak. Aku cuma mau cek kotaknya. Maaf. Kayaknya gak bisa. Jadi lo nolak? Berarti lo sembunyiin sesuatu. Iya. Buka kotaknya. Setiap dari kita menghabiskan 2 atau 3 juta di sini. Kenapa kamu yang mengurus itu? Apakah benar ada hadiah utama di dalamnya? Kalau tidak, apakah ini penipuan? Buka kotaknya. Biarkan kami memeriksanya. Buka saja. Buka kotaknya. Buka kotaknya. Tolong tunggu sebentar. Mari tunggu manajernya. Dia harus menjelaskan ini. Oke. Kalau dia tidak bisa menjelaskannya, maka kami tidak akan membeli apartemennya. Ya. Kami tidak akan membeli. Permisi. Siapa yang punya masalah di sini? Siapa yang ingin memeriksa kotaknya? Saya. Siapa kamu? Saya agak setengah bos di sini. Apakah kamu anak bos? Tuan, tolong dengarkan saya. Oke, lanjutkan. Jadi kamu ingin memeriksa kotaknya? Tidak masalah. Maka masalahnya selesai. Tapi dengan satu syarat. Kita harus menandatangani perjanjian. Kalau tidak ada hadiah utama di dalamnya, saya akan memasukin satu. Kalau ada, benar, dan kamu bisa mendapatkan mobilnya. Kalau tidak ada, kalau hadiah utama memang ada di dalamnya, kamu harus minta maaf kepada saya. Dan membayar saya 100.000 yuan. Banyak orang.
datang untuk apartemennya. Apakah saya terlambat? Anggap saja ini taruhan. Bagaimana menurutmu? Saya bukan penjudi. Saya hanya ingin melihat. Apakah benar ada hadiah utama? Tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Kamu lihat? Dia mencoba menyulitkan kita. Ya, maka kita harus menyulitkannya. Kalau kamu tidak menjelaskannya, kami tidak akan membeli. Kami tidak akan membeli. Kalau belum bayar, kamu bisa pergi sekarang. Semuanya. Semuanya. Kalau mau refund, aku akan berikan sekarang juga. Aku tidak akan menghalangi kalau kamu mau pergi. Kalau mau beli, aku akan melayani kamu. Nak, kalau kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, tidak ada yang akan membeli apartemenmu. Semuanya. Kalau mau beli, aku bisa kasih diskon 10%. Diskon 10%? Itu tidak ada artinya. 10% tidak ada gunanya. Aku akan ambil. Permisi. Aku akan ambil kalau kamu kasih diskon 10%. Nona, jangan tertipu olehnya. Aku sedang membeli apartemen. Bagaimana bisa aku tertipu? Kak, kita pernah bertemu. Kamu adalah gadis bodoh itu kemarin. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu yang bertanggung jawab atas penjualan ini? Iya. Sepupuku yang jadi bos. Gedung ini milikku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mau beli? Ya. Bagaimana kalau ini? Aku akan kasih kamu diskon. Yang mau beli ikut aku. Aku akan kasih diskon yang besar. Sungguh? Tunggu. Kamu lihat itu? Ini semua tipuan. Tepat sekali. Mereka menjebak kita. Apa yang kamu katakan? Siapa yang menjebak siapa? Kalian berdua saling kenal kan? Terus kenapa? Jijengga aku. Jangan dengarkan orang tua itu, ayo pergi. Apa yang kamu katakan? Kamu memanggilku orang tua? Kamu sudah keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Apa? Kamu lihat itu. Mereka bahkan mau mukul aku. Kita habisin jutaan di sini. Kita habisin tabungan hidup kita di sini. Dan mereka lakukan ini pada kita. Jangan dorong. Nyonya Silly Satpam. Kami minta keadilan. Satu, 2, 3, 4, 5. Nyonya Silly, kamu bangun. Kamu ngapain di sini? Iya, ini aku. Kenapa kamu melototin aku? Dokter bilang, dengan infus ini, kamu bakal bangun dalam setengah jam. Jadi aku tunggu di sini. Untuk lihat apa dia benar. Ini rumah sakit. Iya. Kamu yang bawa aku ke sini? Iya. Kamu baik banget. Iya. Nyonya Silly, kamu jatuh ke tanah. Keadaan semrawut banget. Tapi itu nggak ngehalangin aku buat nyelamatin kamu dari kerumunan. Meskipun keadaannya kacau. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Udah deh, jangan sombong. Bukan begitu ceritanya. Mereka mau mukulin kamu. Aku nggak ada urusan sama itu. Kamu memang jago bikin diri kamu terlihat baik. Tapi aku juga cedera. Jadi kita udah imbang. Aku ada 2 pertanyaan buat kamu. Iya, silakan Nyonya Silly. Kenapa kamu panggil aku Nyonya Silly? Aku ini konyol gimana? Ya. Cuma kamu imut. Dan C cantik. Tapi satu-satunya hal adalah, yah, kamu agak konyol. Tidak terlalu pintar. Punya tisu. Ya. Ini dia. Kamu benar-benar tahu cara mengesalkan orang seperti kakakmu. B, benarkah? Pertanyaan kedua. Apakah kamu benar-benar seorang agen properti?
Aku bukan agen properti. Aku bosnya, aku seorang pengembang. Aku yang mengembangkan gedung itu. Bisakah kamu berhenti membanggakan diri dengan mata elang? Aku tidak melihat seorang pebisnis dalam dirimu. Kamu bukan pengembang. Tolong perhatikan aku baik-baik. Perhatikan dengan seksama. Aku seorang pria tampan muda dan sukses. Katakan saja yang sebenarnya, jujurlah. Apa pekerjaanmu? Apakah kamu sedang menginterogasiku? Beginilah ceritanya. Aku agak setengah bos. Biar aku jelaskan. Perusahaan yang kita miliki, milik bibiku dan ayahku. Mereka berdua. Memulainya dari nol. Ayahku adalah pemegang saham terbesar dan aku adalah putranya. Apakah itu membuatku setengah bos? Apakah kamu benar-benar gagap? Iya, aku memang gagap. Sebelumnya kamu bilang bahwa kamu bisa memberiku diskon. Apakah tawarannya masih berlaku? Tidak masalah. Tapi begini, aku punya kupon lain. Kupon diskon 10%. Dengan diskon tambahan 10% darimu. Bisakah aku mendapatkan keduanya? Ya, kamu bisa mendapatkan diskon 20%. Diskon 20%. Datang saja padaku saat kamu siap membeli. Aku menepati janjiku. Bagaimana aku bisa menghubungimu? Aku bahkan tidak punya nomor teleponmu. Aku akan kasih nomorku. Oke, Aku Jin Gu. Jin seperti dalam jeans. tunggu sebentar. Jeans seperti dalam jeans. Gu seperti dalam guf. Apa? B bercanda kok. Gu seperti dalam guru. Boleh aku foto kamu? Ya. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. G, gimana penampilanku? Sempurna. Pak Lu, sebenarnya. Undian berhadiahnya. Tidak bisa terus dilanjutkan. Tapi kita sudah pasang banyak iklan yang menjanjikan undian berhadiah. Untuk membeli apartemen. Kalau kita batalkan, nama perusahaan akan tercoreng. Jalan pintas bukan cara yang tepat. Kita harus fokus pada penjualan. Dengar, lanjutkan saja undian berhadiahnya. Kasih apa saja yang mereka menangkan. Pak Lu. Tadi di sana. Manajer Jin janji diskon 10%. Masih berlaku nggak? Diskon 10%? Siapa yang janji? Manajer Jin cuma mencoba melawan. Orang yang memulai semuanya. Ceroboh. Itu tidak bisa diterima. Kalau ada yang ragu, bilang saja dia bukan bagian dari perusahaan. Oke, aku paham. Sekarang kita sudah saling kenal. Aku merasa kamu orang yang baik, sangat menggemaskan. Menggemaskan? Ya, itu cuma salah satu dari banyak kelebihanku. Kamu memujiku. Hanya karena diskon yang aku janjikan? Aku bukan memujimu. Aku sedang merayumu. Merayu. Kamu cukup dekat dengan kakakmu yang mesum itu, kan? Mesum? Kakak kamu tidak suka dia? Bukan seperti itu. Aku benci dia dan dia membuatku jijik. Tunggu sebentar. Sebenarnya sepupuku tidak seperti itu. Dia orang yang baik. Dia terlihat kejam. Tapi dia bukan orang jahat. Di dalam hatinya, dia baik dan lembut. Baik dan lembut? Menurutku bukan hati yang dia punya tapi batu. Jangan bertingkah seperti dia. Dia bukan panutan yang baik. Itu akan sulit. Aku tumbuh besar bersamanya. Dia menelepon. Halo? Kamu di mana sekarang? Di jalan, ada masalah apa? Datang ke kantorku sekarang. Halo? Liha? Dia memanggilku. Ya, kamu harus pergi dah. Dah. Dan diskon 20-nya. Masih berlaku? Tidak masalah. Benarkah? Tentu apa yang sudah dikatakan. Tidak bisa ditarik kembali. Kamu istirahat saja dulu. Kalau sudah merasa lebih baik,
Telepon saja aku, dan aku akan mengurusnya. Terima kasih. Dah, Dah. jaga dirimu baik-baik dah. 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 Pingsan menyelamatkanku 300.000 yuan. Sayang, rencanaku berhasil. Aku berhenti bertanya dan membiarkannya menginap di luar. Ini berhasil. Putrimu sedang mencari pasangan. Bu, aku pulang. Ya, apa yang kamu lakukan? Cepat. Ada apa? Cepat, ayo. Hormat kepada ayahmu. Ada masalah apa? Katakan kabar baikmu padanya. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Apakah Suyu yang memberitahumu? Apakah kamu menyukainya? Ya, aku menyukainya. Apakah aku mendapat dukunganmu? Tentu saja. Aku mendukungmu sepenuh hati. Lin, jangan khawatir. Dia terlihat lebih muda darimu. Tapi dia cukup tampan. Tidak masalah. Selama kamu serius menanganinya. Aku tidak masalah dengan itu. Apa yang kamu bicarakan? Beritahu aku, apa pekerjaan pria tampan itu? Berapa usianya? Apakah pernah ada pembicaraan tentang pernikahan di antara kalian berdua? Maksudmu Jinggu yang mengantarku pulang? Jadi namanya Jinggu? Jangan terlalu banyak berpikir. Ibu, tarik kembali imajinasimu. Imajinasi apa? Aku percaya apa yang aku lihat. Jinggu. Namanya pun bagus. Sudahlah. Dia hanya mengantarku pulang. Tidak ada apa-apa di antara kami. Kamu tidak masalah dengan itu. Tapi aku ada. Jadi kenapa kamu mengatakan itu? Di depan ayahmu? Apa kabar baiknya? Apa yang terjadi? Ibu aku bilang. Aku membeli apartemen. Apa? Di kota ini? Tapi bagaimana kamu bisa membelinya? Kamu? Benarkah? Sungguh, Ibu. Aku memintamu pergi ke sana dan belajar bagaimana cara kerjanya dan mengawasi penjualan. Kamu tidak punya hak untuk menjanjikan diskon apapun. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tapi kak, kakak kamu tidak ada di sana. Lihat aku bahkan sampai terluka. Kamu tahu tidak? Aku tidak punya pilihan. Si bapak tua itu berteriak dan mencoba menghentikan orang-orang untuk membeli. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kita menjalankan perusahaan di sini. Apa yang kita inginkan? Kita ingin untung. Kita ingin menghasilkan uang. Kamu perlu memahami bahwa bertindak seperti itu tidak akan menghasilkan uang bagi kita. Apa artinya diskon 10%? Kita punya 980 apartemen di proyek fase kedua Huayuan. Setiap apartemen bernilai 24 juta yuan. Hitunglah. Totalnya 352 miliar yuan. Kamu tahu apa artinya diskon 10%? Jika kita menjualnya dengan harga yang kamu janjikan, kamu tahu berapa biayanya bagi kita? Jawabannya adalah 235,2 juta yuan. 235,2 juta yuan. Apakah itu tidak berarti apa-apa bagimu? Lebih dari 200 juta yuan. Ya, itu memang banyak. Maaf. Jinggu. Ayahmu memintamu untuk kembali karena dia ingin kamu belajar sesuatu dan menjadi dewasa. Lihat dirimu sendiri. Aku benci mengecewakannya. Kak, ini kesalahanku. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Aku tahu ayahmu sangat baik padamu. Uang tidak pernah menjadi masalah bagimu, jadi kamu tidak tahu betapa pentingnya itu. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kamu harus mulai bertindak seperti orang dewasa yang sebenarnya.
Kamu tidak perlu pergi ke proyek untuk sementara waktu. Jauhkan dirimu dari masalah. Kenapa kamu tidak pulang dan mengambil beberapa hari libur? Pikirkan bagaimana kamu bisa benar-benar belajar sesuatu. Tapi, kakak, apa maksudmu? Apakah kamu menghukumku? Tolong jangan lakukan itu padaku. Aku benci itu menyiksaku. Kamu harus berjanji bahwa mulai sekarang kamu minta izinku sebelum kamu melakukan apapun. Kamu tidak bisa bertindak sendiri. Aku janji. Aku akan minta izinmu sebelum aku pergi ke kamar mandi. Aku serius. Berhenti bercanda. Aku juga serius. Ada sesuatu. Apa? Aku sudah janji pada wanita itu untuk diskon yang lebih besar. Wanita yang mana? Yang pergi ke rumah sakit itu? Ya kakak, aku sudah janji padanya. Aku jamin dia. Kak kita ini pebisnis. Jadi kita harus menepati janji kita. Kamu harus membantuku kali ini. Aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri. Kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri. Aku sedang berusaha mengatasinya. Aku akan memikirkannya. Oke. Jika kamu mau memikirkannya, tidak akan ada masalah. Aku pergi dah. Pulang saja. Dan bersihkan tempat itu. Itu bukan tugasku. Aku akan melakukan pekerjaan rumah tangga. Aku sudah memecatnya. Bersih-bersih itu baik untuk pria, membuatmu tenang dan fokus. Itulah yang kamu butuhkan. CAPI, kakak apakah kamu benar-benar memecatnya? Kamu mau bersih-bersih atau tidak? Tentu saja aku akan bersih-bersih. Kakakmu bosnya, aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Baiklah, bersih-bersih. Dah. Halo? SS siapa itu? Bos, kamu kenal suaraku? Mana yang cantik? Bos, kok bisa lupa sama aku begitu cepat? Ini aku. Kamu yang beli mobil itu. Dan waktu pergi, kamu minta nomor teleponku. Masih ingat nggak? Oh, kamu toh. Aku agak terlalu senang habis beli mobil. Aku lupa kasih nomor teleponku. Gak apa-apa, aku udah dapet kok. Aku nemu nomor kamu di formulir pendaftaran yang kamu tinggalkan. Kamu benar-benar usaha banget ya. Ada apa sih teleponnya? Gak ada apa-apa. Bos, kamu ada waktu nggak? Kita bisa jalan-jalan malam ini. J jalan-jalan? Boleh. Mau kemana? Terserah kamu. Oke, janjian ya? Dah? Jalan-jalan. Xiao Li, kamu bikin kaget. Lin, ayo kita jalan-jalan. Aku kangen banget sama kamu. Kamu kangen sama uangku kali. Aku nggak ngerti. Penjualan mobil lagi naik. Jual mobil lebih untung daripada kerja kantoran. Tapi lihat kamu. Udah lama di bisnis ini, tapi masih aja melarat. Lin, aku baru masuk di bisnis ini. Aku nggak bisa saingan sama senior. Lin, aku tahu kamu baik. Boleh aku pinjam uang? Aku lagi krisis keuangan. Aku nggak punya uang lebih. Lin, aku daftar kelas bahasa Inggris. Biayanya 4.800 yuan, aku masih kurang 2.000 yuan. Kamu belajar bahasa Inggris? Iya. Lin, tunggu dulu. Lin, kamu selalu bilang, aku harus kerja lebih keras. Sekarang aku benar-benar kerja keras. Katakan ada berapa huruf dalam alfabet? Xiao Li.
Kelas-kelas seperti itu untuk orang yang ingin meningkatkan diri. Kamu belum pernah belajar bahasa Inggris. Itu akan sia-sia uangmu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bahasa Inggris. Bahkan huruf-hurufnya. Ini tidak cocok untukmu. Lin, aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku sudah belajar bahasa Inggris beberapa waktu. Seperti hello, bye-bye, thank you. Hentikan, jangan bohong padaku. Setiap kali aku meminjamkanmu uang, kamu tidak menggunakannya untuk tujuan yang baik. Lin, ketika kakakku pergi, dia memintamu untuk menjagaku. Jangan gunakan itu padaku. Kamu seharusnya tidak membicarakannya. Lin, kenapa kamu selalu terganggu setiap kali aku menyebutnya? Apakah kamu masih memikirkannya? Lin, kamu perlu tahu bahwa dia sekarang di Hong Kong. Dia mungkin dikelilingi wanita sekarang. Jangan buang waktumu menunggunya. Aku tidak menunggunya. Dia tidak layak. Jadi kenapa kamu masih sendiri? Itu bukan urusanmu. Aku akan kerja paruh waktu, mau ikut denganku. Dengar, kamu harus mencari nafkah sendiri. Tidak tertarik. Aku pergi, bye. Lin, jangan pergi. Aku hanya butuh uang untuk baju baru. Kamu tidak perlu menggurui aku seperti itu. Murahan?